Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas PPL 1. Baik, langsung saja kita masuk materi, yaitu yang dengan judul memahami ketentuan kurban dan akikah. Oke, langsung kita masuk ke materi. Pengertian kurban dan akikah yang wajib diketahui. Kurban dan akikah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama melalui proses penyembelih. Keduanya juga memiliki hukum sunnah muakkad. Namun ada perbedaan pengertian kurban dan akikah yang wajib umat Islam diketahui. Ada berbagai pendekatan yang bisa kita telusuri dari pengertian kurban dan akikah. Pertama, kita lihat dulu dari pendekatan bahasa. Asal mula kata kurban dan akikah memiliki pengertian yang berbeda. Kurban berasal dari kata tari, kariba, yakrobu, kurbanan, wirbanan, memiliki arti dekat dan maknanya memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim, demi patuh menjalankan perintah Allah, rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Namun kemudian tubuh Nabi Ismail diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban juga berkaitan dengan kata udhiyah, yakni bentuk jamak dari daniyah, berasal dari kata doha yang memiliki arti waktu duha. Hal ini berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban dilakukan pada saat waktu duha setelah salat Id. Sedangkan pengertian akikah memiliki pendekatan bahasa, yaitu memiliki arti memotong. Asal katanya adalah akqa yautu akqan. Menurut para ulama, istilah memotong memiliki banyak makna, bisa bermakna memotong atau menyembelih, memotong rambut bayi yang baru lahir, dan menyembelih hewan menurut Abu Ubaid. Pengertian akikah yaitu memotong rambut yang ada di kepala bayi. Berdasarkan istilah akikah memiliki makna pemotongan atau penyembelihan hewan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran anak perempuan maupun laki-laki. Syukuran akikah disertai dengan pemotongan sebagian rambut bayi. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Dari pengertian sini? Tidak ada, Kak. Baik, jelas. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tata cara penyembelihan hewan. Ada beberapa tata cara dalam penyembelihan hewan, mulai dari cara pemotongan sampai ketajaman pisau, harus benar-benar diperhatikan. Berikut cara pemotongan hewan kurban. 1. Hewan yang akan disembelih direbahkan dengan kaki terikat. Hewan dihadapkan ke sebelah rusuk kirinya agar mudah dijegal. 2. Hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat. Begitu juga dengan proses pemotongan, harus menghadap kiblat. Yang ketiga, pada penyembelihan pisau harus memotong urat nadi dan kerongkongan.
yang ada di sebelah kiri dan kanan leher. Diusahakan dalam sekali potong langsung memutus urat, nadi dan kerongkongan agar hewan lekas mati. Yang keempat, doa yang dibacakan saat menyembelih hewan. Bagi petugas penyembelihan hewan berikut beberapa doa dipanjatkan saat menyembelih. Yang pertama, membaca takbir 3 kali dan tahmid. Yang kedua, membaca basmalah. Yang kelima, jika hewan kurban memiliki leher panjang seperti unta, maka pemotongan dilakukan di pangkal leher. Yang keenam, setelah hewan benar-benar mati maka baru boleh dikuliti untuk diambil dagingnya. Demikian tata cara pemotongan hewan. Baik, kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang dalil kurban dan akikah. Yang pertama, dalil kurban. Hari raya kurban memiliki latar belakang peristiwa tentang perjuangan Nabi Ibrahim yang telah lama tidak memiliki anak. Namun setelah Allah mengaruniai Nabi Ibrahim seorang anak, yaitu Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak utamanya. Tentu ada rasa bimbang yang terbesit dalam diri Nabi Ibrahim karena selama ini telah menantikan seorang anak, namun dia harus mengorbankannya, menyembelih leher anak sendiri. Kegalauan Nabi Ibrahim dijawab oleh Nabi Ismail dalam bentuk dukungan bahwa dirinya ikhlas untuk disembelih demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat proses penyembelihan dilaksanakan dan Nabi Ibrahim hendak menggoreskan belatinya, Allah mengganti tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Peristiwa ini dirayakan setiap tahun, menjadi perintah di dalam Al-Quran agar manusia senantiasa bersyukur dan ingat untuk menjalankan perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Washolli li rabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Yang kedua, yaitu dalil akikah. Berbeda halnya dengan kurban. Tradisi akikah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki tradisi menyembelih kambing, kemudian darahnya dilumuri ke si anak dengan tujuan kepercayaan tertentu. Tradisi ini cukup mengakar di masyarakat Arab dan sulit untuk ditiadakan. Saat ajaran Islam hadir, Nabi Muhammad mengganti tradisi akikah dengan cara lebih manusiawi, yaitu dengan mencukur rambut kepala bayi dan mengganti darah dengan membalut minyak wangi. Sedangkan kambing yang disembelih dimasak dan disedekahkan kepada orang-orang miskin sebagai bentuk rasa syukur karena telah dikaruniai anak. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Buraidah, dahulu kami di masa jahiliyah, apabila salah seorang di antara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami membeli kambing, mencukur kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Baik, kelas. Oke. Di sini kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Baik, di sini kita akan menyimpulkan dari 3 pembahasan tadi, yaitu 1, pengertian kurban dan akikah.
sini kita sebagai umat Islam kita harus mengerti bagaimana apa itu kurban dan apa itu akikah. Itu memiliki kesamaan tapi berbeda maknanya. Baik, yang kedua, tata cara penyembelihan hewan. Baik, di sini materi yang kedua tadi tata cara penyembelihan hewan. Di sini kita sebagai seorang muslim kita harus mengetahui juga bagaimana cara memotong hewan yang baik dan benar sesuai syariat Islam. Baik, yang ketiga, dalil tentang kurban dan akikah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrul minallah wa fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.